Shalom Jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Kingdom Devotion. Haleluya, saya akan masih meneruskan dari kitab Efesus. Saudara, Efesus pasal 1-3, Paulus menjelaskan, ya, kita sebagai umat Kristen yang sudah diselamatkan, kita hidup yang baru, kita bertanggung jawab atas kehidupan rohani kita secara pribadi, dan juga kehidupan dalam tubuh Kristus. Nah, minggu lalu saya menjelaskan bahwa Yesus sendiri sudah menginstitusikan 5 pelayanan, yaitu pelayanan rasul, nabi, evangelis atau penginjil, dan gembala dan pengajar. Nah, untuk apa? Untuk memperlengkapi umat kudus agar terbangun gereja Tuhan. Nah, hari ini saya meneruskan ayat ke-13 dari pasal ke-4. Demikian firman Tuhan mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14 mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Haleluya, saudara sekalian. Saudara, pada zaman sekarang, pada masa pandemi, di mana beberapa saat gereja tidak mengadakan ibadah secara fisik, begitu banyak gereja memberikan ibadah, pengajaran, renungan, dan sebagainya secara online. Ya, saudara bisa mengakses setiap waktu sepanjang minggu untuk saudara menerima siraman firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita berhati-hati, ya, untuk kita bertumbuh secara dewasa agar kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang berkembang yang ada saat ini. Saudara dan saya, kita bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani kita. Tuhan ingin kita bertumbuh semakin dewasa, pengenalan kita akan anak Allah, akan Yesus Kristus. Amin, saudara. Haleluya, saudara. Saya tahu, saya percaya kita bisa membaca firman Tuhan. Firman Tuhan masih memberikan revelation, pewahyuan kepada kita. Tetapi juga firman Tuhan di ayat ke-10, 11 mengatakan bahwa Tuhan menentukan pelayanan-pelayanan dan melalui mereka untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang kudus Tuhan, kita ketika menjadi anggota dalam satu gereja, kita harus berkomitmen di sana, menerima pengajaran daripada hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar, evangelis, rasul, nabi yang ada di sana. Itu sudah ditentukan Kristus, supaya kita menjadi anak-anak yang tumbuh dewasa, saudara, di dalam roh. Haleluya. Saudara, mari kita sebagai umat Tuhan yang bertanggung jawab secara pribadi, kita mau bertumbuh, mau diperlengkapi, dimanapun saudara bergereja. Ya, kalau saudara bergereja di ICA, mari kita tetap berkomitmen di ICA, bertumbuh di bawah kepemimpinan para hamba Tuhan yang sudah ditugaskan, diordain oleh Tuhan yang ada di ICA. Saya percaya kita bersama-sama bisa bertumbuh di dalam kedewasaan rohani kita. Perhatikan ayat 13 tadi mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman. Tidak berbicara tentang kesatuan kita secara fisik saja, tetapi yang paling penting adalah kesatuan rohani kita. Kita memiliki iman yang sama kepada Allah, yang sama kepada Yesus tanpa dibelok-belokkan. Kita memiliki hubungan pribadi, relationship dengan Allah kita. Ketika saudara memiliki hubungan dengan Yesus, saya memiliki hubungan dengan Yesus, orang lain jemaat lain memiliki hubungan dengan Yesus, saudara, kita akan memiliki hal yang sama dari Tuhan. Berkat yang sama, karunia yang sama Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa relate, berhubungan satu sama lain. Itu adalah maksudnya kesatuan iman. Dan bagian lain mengatakan juga tidak hanya kesatuan iman, tapi pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh. Bagaimana kita bisa dewasa penuh? Bagaimana kita bisa mengenal Allah, Yesus Tuhan kita secara benar?
secara penuh kecuali melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Mari saudara, di dalam kingdom group saudara, di dalam ketika kita beribadah, walaupun kita berdoa melalui Zoom sekalipun, kita tahu kita sedang berhubungan dengan satu-satunya Allah Yesus Tuhan. Dan saya percaya saudara akan dipenuhi akan pengetahuan Yesus Kristus. Wahyunya akan diberikan kepada saudara, pengertian hikmatnya akan diberikan kepada saudara. Jadi saudara, mari kita tetap berkomitmen saudara di gereja atau di ICA, tetap berkomitmen di ICA, di bawah pengajaran, di bawah bimbingan para hamba Tuhan. Ya, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus pada saat itu, ketika dia menjelaskan Yesus sendiri menentukan pelayanan Tuhan di dalam hidup Kristus gereja Tuhan. Saya akan berdoa bagi kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami sudah dipanggil oleh Engkau Tuhan, ajar kami itu bertanggung jawab atas kehidupan rohani kami Tuhan, atas iman kami Tuhan, atas pengertian kami akan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah ditempatkan dalam satu gereja. Biarlah Tuhan, kami mau dibimbing dalam pengajaran, dalam iman kami di dalam gereja itu. Kalau kami bagian daripada ICA, dari satu kingdom group, kelompok sel tertentu, kami mau bertumbuh bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang lebih lagi Tuhan, kami ingin disatukan di dalam iman kami, yaitu iman kami kepada Yesus Kristus. Sehingga kami boleh menjadi orang Kristen, orang percaya yang bertanggung jawab untuk memiliki hubungan yang dalam dengan kita. Haleluya. Saudara sekalian, maju terus dalam Tuhan. Amin. Jangan mau diombang-ambingkan oleh dunia atau pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Firman Tuhan ya dan amin. Cari Tuhan di sini. Cari gereja yang akan membimbing saudara dalam pengajaran secara Alkitab. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya. Haleluya. Amin.